Bulan ini adalah bulan rahmat Tuhan telah tiba. Amin, saudara. Mari kita akan segera lihat kebenarannya di dalam Yesaya 61. Mari Bapak-bapak ayat 1, Ibu ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, kau berdita, 2, 3. Ayat yang ketiga, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita lihat kegenapannya di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18, Bapak-bapak kita baca ayat 18, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, ayat 20, 23, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Puji Tuhan, inilah tahun rahmat Tuhan. Inilah bulan rahmat Tuhan, di mana rahmat Tuhan itu menjadi nyata di dalam Lukas 4 ini, dengan datangnya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, saudara. Dialah Sang Rahmat itu. Sang Rahmat artinya kasih sayang itu. Rahmat itu sebenarnya dari kata rahim. Saudara tahu rahim itu di mana janin itu makan satu piring dengan ibunya. Dan kitalah gereja itu makan perjamuan asah yang kudus ini. Amin, saudara. Hari ini kita akan makan perjamuan asah yang kudus, tubuh dan darah Kristus. Itu adalah berbicara daripada bukti kasih sayang Tuhan. Rahmat Tuhan telah tiba bagi kita. Dan kita lihat kupasan nanti di dalam Yesaya 61, bagaimana bangsa Israel mengalami sebuah hal yang sangat buruk. 800 tahun sebelum Masehi mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel di utara, di Syria di sekitar tahun 500. Dan itu adalah sebuah penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Yesaya telah mencatat dalam 3 hal di dalam kitab Nabi Yesaya, di mana dia mengawali dengan sebuah kitab pasal 1 sampai pasal 39, bagaimana bangsa Israel mengalami penyelewengan dalam menyembah Allah yang esa kepada Jehovah Elohim. Dan mereka terhukum. Pada pasal 40 kita lihat mereka dihukum dengan berbagai macam hukuman Tuhan. Dan puncaknya mereka dibuang ke Babel. Dan pasal 61 ini di tengah-tengah keputusasaan bangsa Israel, maka pasal 61 ini berbicara tentang kasih sayang Tuhan telah tiba. Amin, saudara. Hari ini, minggu ini, kasih sayang Tuhan juga telah tiba buat kita. Amin. Haleluya. Kita mengalami rahmat Tuhan setiap hari karena Yesus Kristus itu telah datang ke dalam dunia ini. Dialah bukti daripada kasih sayang itu. Dan kita akan melihat 2 kebenaran di tahun rahmat Tuhan telah tiba. Apa bukti?
daripada rahmat Tuhan telah tiba. Maka dua hal yang akan kita kaji pada siang hari ini untuk menyambut, untuk menikmati tahun rahmat Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-1 kita baca di sini. Kita baca bersama-sama jemaat di tempat ini dengan keras. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Puji Tuhan. Bukti daripada tahun rahmat Tuhan, selain kasih sayangnya, tubuhnya dikorbankan, darahnya dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Sebelum itu Yesus datang untuk membawa sebuah pengurapan. Katakan sebuah pengurapan. Pengurapan itu merujuk kepada kuasa daripada Roh Kudus, merujuk kepada Roh Kudus yang diam di dalam gerejanya. Pada bangsa Israel di padang gurun, Roh Kudus berdiam di tiang awan dan tiang api di luar gerejanya. Tapi zaman perjanjian baru, masa sukar hari ini, Roh Kudus mau diam di dalam kita. Amin, saudara. Dan bukti pertama tahun rahmat Tuhan telah tiba. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Bukti dia datang, dia memberikan kasih sayang kepada gerejanya. Apa kasih sayangnya? Roh Kudus yang mengurapi gerejanya. Katakan pengurapan. Pengurapan. Gereja tidak bisa hidup tanpa pengurapan. Kita lihat bagaimana perjalanan Elisa mengiringi Elia. Elisa cuma minta 2 bagian dari roh Elia. Kenapa? Karena waktu zaman Isabel, zaman Raja Israel Ahab yang jahat berkuasa waktu itu, pemurtatan terjadi pada bangsa Israel. Makanya untuk melawan roh jahat, roh Isabel ini, Elisa melihat peluang. Hanya ada kemungkinan menang apabila dia memiliki 2 bagian roh daripada gurunya. Amin, saudara. Hari ini ada seorang guru di tengah-tengah kita, namanya Yesus Kristus Tuhan. Adakah saudara mau minta 2 bagian rohnya padanya? Karena kita tidak bisa hidup dengan urapan tahun yang lalu. Kita tidak bisa kuat hidup di zaman ini. Lebih jahat dari zaman Ahab, lebih zaman daripada zaman di mana Isabel, Raja Israel, murtad dan berkuasa menyimpang bangsa Israel. Saudara paham hal ini? Saya tidak perlu kupas merinci lebih jauh, sejarah demi sejarah. Tapi yang pasti, adakah saudara mau hidup di dalam urapan 2 kali ganda pada Yesus? Dan memintanya dengan sungguh hari ini. Karena kita tidak bisa hidup dengan urapan minggu yang lalu. Amin, saudara. Ada seorang ibu di sini kenal saya 32 tahun. 1992 dia kerja di gudang pala. Ibu Meske Mulalinda, coba angkat tangan Ibu Meske. Waduh, ada ibu yang tahu 32 tahun yang lalu. Berarti dia tahu sendiri bagaimana sejarah menceritakan ini semua. Saudara, 32 tahun lalu saya diurapi dan saya merintis sebuah usaha gudang pala kecil di Cereme. Dan 32 tahun sampai hari Ibu Mulalinda tetap berdiri kokoh. Kenapa, saudara? Karena roh Tuhan Allah ada padaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melayani, sekalipun dia anak Allah, tapi dia juga manusia biasa. Dia mengungkapkan sebuah keterbukaan yang sangat polos, bahwa dia hanya tergantung kepada roh Allah itu. Oleh karena roh Allah, ada 3 pribadi Allah, Tuhan, dan Yesus sendiri. Pada ayat pertama dari Yesaya 61, roh Tuhan Allah, berarti Tuhan Allah ada pada Yesus. Dan maukah gereja mendapatkan sebuah pengurapan siang hari ini? 32 tahun saya bekerja dan sampai hari ini
tahun yang lalu digoncang dengan COVID-19 berpengaruh kepada usaha bisnis saya. Sampai saya minta doa kepada Bapak Gembala dan memberikan jalan keluar, mendapatkan hikmat untuk bisa keluar dari masalah yang menjepit kami. 70-80 karyawan di gudang pala. Bagaimana nasib mereka nanti kalau gudang pala ditutup? Dan ada 2-3 bulan kami tutup gudang. Karena berat menghadapi gejolak resesi global ini. Tapi ada satu ayat ini yang emas bagiku. Apa itu? Di tahun rahmat Tuhan yang telah tiba hari ini. Maka Yesus pribadi sendiri berkata, Roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Saya tidak bisa hidup dengan urapan kemarin. Saya tidak bisa hidup dengan urapan minggu yang lalu. Saya tidak bisa hidup dengan urapan 30 tahun, 3 bulan yang lalu. Tapi saya hanya bisa mengangkat tangan kepada Tuhan untuk saya dapatkan urapan kembali pada siang hari ini. Amin, saudara. Bagaimana urapan itu terjaga selama 32 tahun di gudang pala. Saya menjaga api, saya menjaga kasih mula-mula itu. Sama 32 tahun lalu. Sampai hari ini tetap menyala. Amin, saudara. Jemaat di tempat ini juga tetap menyala. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu bagian pertama yang Yesus tawarkan lewat firman-Nya, yakni Roh Kudus ingin mengurapi saudara siang hari ini. Adakah saudara ingin mengambil bagian dalam pengurapan itu? Amin. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa dan bagian Roh Kudus akan melaksanakan bagiannya. Saya hanya sampai di sini untuk menyampaikannya. Tapi Dia yang akan bekerja dengan hidupnya, kuasanya di tengah-tengah kita. Nah, yang kedua, apa? Bagaimana urapan itu bekerja? Di ayat yang pertama di sini ialah Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara akibat dosa. Pengurapan itu yang pertama adalah menyampaikan kabar baik. Inilah kabar baik kepada orang-orang yang sengsara akibat dosa. Dosa itu akan menghancurkan. Dosa itu mengkamirkan. Susu sebelanga, hanya 1 tetes daripada racun akan mengkamirkan susu itu. Amin, saudara. Dosa itu mengkamirkan manusia. Dalam kurun waktu 6.000 tahun yang lalu, dosa itu tidak akan bisa dihilangkan. Hanya lewat sebuah kabar baik, tubuh dan darah Kristus. Pengurapan siang hari ini akan menghancurkan semua pekerjaan iblis itu. Inilah kabar baik yang akan disampaikan kepada kita. Maukah saudara menerima kabar baik itu? Sehingga kita terbentuk kembali menjadi serupa dengan Dia. Gambar Yesus itu. Inilah kabar baik kepada kita, kepada orang-orang yang sengsara. Dan yang kedua, bagaimana urapan itu bekerja dalam hidup kita? Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Untuk membebaskan dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yang kedua, untuk merawat orang-orang yang kecewa, patah hati, putus asa. Tidak ada lain selain dibutuhkan daripada obat yang manjur, yakni urapan Tuhan itu. Urapan itu adalah merawat orang-orang yang remuk hatinya. Di era COVID-19 ini banyak sekali orang-orang yang remuk hatinya. Bagaimana bentuk keremukan hati itu? Ada sebuah kisah dalam Alkitab yang ingin kita baca. Lukas pasal yang ke-10. Pada suatu kali berdirilah ahli Taurat dan mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan segenap kekuatanmu. Yesus melanjutkan kisah ini.
Ayat 30, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi orang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaiki orang ini ke atas keledai tanggungannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pengurapan itu yang kedua adalah di dalam Yesus Kristus terjadi. Yesus merawat orang-orang yang sengsara, yang putus asa. Yang diceritakan ada seorang yang tinggal dari Yerusalem. Dia pergi buka toko di Yerusalem, di Yeriko. Saudara, pada masa itu terjadi sebuah masalah di mana penyamun itu datang menyamun dia. Saudara, situasi apa yang terjadi waktu COVID-19 2-3 tahun yang lalu, banyak perusahaan tutup, banyak orang-orang mengalami kebangkrutan. Saudara, COVID-19 menelan banyak pengusaha-pengusaha. Bahkan ada rumah tangga yang berisiko di COVID-19. Dan tidak ada satu orang pun dapat menolongnya. Dikisahkan ada imam lewat, tapi imam pun tidak bisa berbuat banyak. Ada orang Lewi lihat, tapi orang Lewi pun tidak bisa berbuat banyak. Hanya ada satu orang Samaria yang roh Tuhan Allah ada padanya. Dia merawat orang-orang yang remuk hati ini. Lewat apa, saudara? Minyak dan anggur, kasih dan pengurapan. Hanya itu yang bisa merawat luka batin kita. Kalau kita kecewa dalam perjalanan 3 tahun yang lalu, 2 tahun lalu karena COVID-19. Hari ini orang yang sama di tengah-tengah kita. Orang Samaria itu bernama Yesus Kristus. Padanya ada kasih, ada pengurapan. Padanya ada anggur dan minyak untuk membalut semua kekecewaan kita. Sehingga gereja bisa bersukacita dengan hebatnya di hadapan Dia. Amin, saudara. Maukah saudara mengalami hal itu? Melepaskan semua kekecewaan kemarin, bulan kemarin, dan menyambut kegembiraan di bulan rahmat Tuhan April ini dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Yesaya berkata, selain Dia meremuk, mengobati hati yang remuk, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa yang menawan? Dari seorang anak muda di Gerasa, roh jahat itu menahan dia. Siapakah yang bisa melepaskan dia? Matius pasal 8, ada sebuah kisah orang-orang tawanan itu dibebaskan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara. Matius 8 ayat 29. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun dapat berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, apa urusanmu kami, hai anak Allah? Adakah kemari engkau menyiksa kami? Belum waktunya. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya,
Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Saudara, pengurapan berfungsi yang ketiga adalah melepaskan orang-orang yang tertawan. Siapa yang menawan? Bukan bangsa Romawi, bukan secara politik, tapi setan-setan. Dalam masa COVID kemarin banyak orang stres, banyak orang bahkan gila. Haleluya. Yang saya heran kalau ada seorang hamba Tuhan meloncat dari gedung apartemen lantai 17. Tapi beliau juga adalah pengusaha. Kenapa? Karena stres. Iblis mengikat dengan cara mengepung dunia, menyengsarakan masyarakat. Tapi ada kabar baik siang hari ini untuk kita. Di dalam Kristus kita dibebaskan, amin, dari tawanan iblis. Adakah di antara kita diikat oleh obat-obatan, obat darah tinggi, obat kencing manis? Adakah saudara sedang makan obat 3 bulan, dokter? Hari ini tahun rahmat Tuhan telah tiba bagimu. Engkau dilepaskan dari obat darah tinggi. Haleluya. Adakah engkau stres mengingat angsuran rumah, angsuran mobil, motor? Hari ini di tahun rahmat Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita dengan kepercayaannya yang baru bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Hutang piutang itu mengikat kita, melilit pelan-pelan, dan lama-lama dia jatuhkan di sumur sampai gantung diri. Tapi kabar baik, di tahun rahmat Tuhan ada seorang bernama Yesus Kristus. Dia lebih tahu dari yang saudara tahu. Kalau hari ini engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya. Waktu saya menyerahkan 70 karyawan di gudang pala, saya menyerahkan semua permodalan bisnisku, maka Tuhan menyelesaikan dengan hikmat-Nya. Nyanyian berkata, tawanan dilepaskan. Gimana itu, Dedek? Yang lumpuh, terus yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, saudara. Oh, ini tahun pembebasan. Oh, ini bulan pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Sambil tepuk tangan. Yang lumpuh, yang bang buta, oh, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada tawanan-tawanan dari dunia ini akan dilepaskan siang hari ini. Oleh kuasa daripada firman ini, engkau buka hati, engkau percaya kepada firman, ambil rema ini, dan engkau dilepaskan dari kredit bank. 17 tahun saya pegang kredit bank. Dari BRI, BNI, hampir semua bank, kalau boleh saya berliku-liku untuk dapatkan kredit besar. Dan 17 tahun dengan air mata, dengan keringat, dengan penyerahan total di bawah kaki Yesus. Yesus lepaskan ikatan kredit bank ini. Dan 17 tahun kemudian saya terlepas, dan hari ini saya bebas oleh karena darah anak domba itu melepaskanku. Amin. Saya bisa bebas untuk menyampaikan kabar baik. Dan siang hari ini kalau saudara masih punya utang dengan seseorang, dengan lembaga keuangan, maukah saudara dibebaskan siang hari ini? Ada cara Tuhan. Kalau engkau mengangsur tiap bulan, engkau tidak sanggup. Ada banyak luka nanti engkau akan alami. Tapi kuasa pengurapan itu sanggup untuk menyelesaikan, sanggup untuk membebaskan kita. Amin. Sebentar kita akan berdoa. Yang berikut, selain melepaskan tawanan,
Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara kebodohan. Haleluya. Ingin lepaskan dari penjara kebodohan, pengurapan itu melepaskan. Ada begitu banyak tindakan-tindakan bodoh dari tokoh-tokoh Alkitab, mulai Abraham, Ishak, Yakub, datang kepada Raja Daud. Tindakan-tindakan bodoh yang mereka lakukan. Lebih hebat lagi datang kepada Salomo. Salomo lebih bodoh lagi. Padahal dia berkata takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Tidak ada seorang yang punya hikmat seperti Salomo. Tapi Salomo melakukan tindakan yang bodoh pada akhir hidupnya. Dan dia menyesali hal itu dengan menyingkapkan sebuah buku yang bernama Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 dia bilang kebodohan pada hikmat. Pasal 2 dia bilang kebodohan kepada harta kekayaan. Dia bilang kebodohan berlanjut pada takhta dan semuanya itu adalah sia-sia. Dan yang paling menarik adalah orang bijaksana jemaat di tempat ini. Hari Minggu masuk gereja jam 9 pagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kasih bangun pama itu jam 7. Dia bilang mari orang mau pergi. Istri bilang aduh masih mau tidur. Oh ya sedikit 5 menit 10 menit. Oh dia sudah bangun sudah. Dan kami ada di sini untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita lebih bijaksana hari-hari ini. Karena kita adalah mendekati daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan yang keempat, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tahun kepercayaan. Di mana Sang Raja itu akan memberikan kita siang hari ini 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dengan takaran menurut kemampuan yang dia akan beri. Saya tidak tahu saudara memiliki talenta keberapa. Tapi yang pasti dia sang bos kita bernama Yesus Kristus. Bos yang murah hati. Haleluya. Amin saudara. Saudara belum minta dia so kasih. Dan kita lihat selanjutnya dia berkata. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan mereka perhiasan kepala. Ganti abu. Haleluya. Tidak selamanya saudara gereja itu teraniaya. 2000 tahun gereja itu dikejar dengan pedang. Dianiaya, mati syahid. Tapi ada satu saat gereja akan dipermuliakan oleh Tuhan. Mau buktikan saudara? Mau buktikan saudara? Brother Dede maju ke depan. Tertawa kan? Mari sini. Naik ke depan, Dede. Firman Allah dibuktikan siang hari ini untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3 berkata untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Lihat ke depan, Dede. Ya. Memang kecil ini. Tapi saya percaya di sorga pas. Haleluya. Saudara sanggup pergi jumpa Tuhan Yesus. Dan kalau engkau jumpa Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan penghargaan. Ibrani 11 berkata tanpa iman manusia tidak berkenan. Dan manusia akan menerima upah. Apa upah itu? Perhiasan kepala ganti abu. Haleluya. Katakanlah ini gereja yang mengalami sengsara, gereja yang teraniaya. Tapi karena oleh rahmat Tuhan, gereja itu bukan hanya diselamatkan, tapi gereja mendapatkan reward, upah. Ada sebuah upah, yakni perhiasan kepala mahkota, ganti abu. Adakah saudara mau sebuah mahkota siang hari ini? Maka saya ingin jelaskan 7 hal mahkota itu. Nanti Bapak Gembala yang memberikan nanti seri khotbah bagaimana syarat untuk mendapatkan mahkota itu.
Mahkota yang pertama saya catat di sini adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu di dalam Yakobus 1 ayat 12. Anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu mengalami banyak sengsara dalam hidup ini. Mahkota kehidupan itu kita alami karena kita mengalami ujian-ujian setiap hari. Hujan panas kita tetap ke gereja. Hujan panas tetap kita pergi ibadah di tempat ini. Hujan panas kita tetap cari jiwa. Amin saudara. Engkau akan mendapatkan mahkota yang pertama dari 7 mahkota yang Yesus siapkan bagi gerejanya, yaitu mahkota kehidupan. Amin saudara. Yang kedua adalah mahkota abadi. Mahkota yang tidak binasa. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Mahkota yang abadi ini didapatkan oleh karena kita berlomba, bukan bersaing. Gereja tidak perlu bersaing. Amin saudara. Gereja Gemim dan Pantekosta tidak bersaing. Tapi kita berlomba. Amin saudara. Dan dalam perlombaan itu kita tidak kalah oleh karena hujan. Kita tidak pernah kalah oleh karena rupiah. Tapi kita mendapatkan penghargaan karena kita menang dalam perlombaan. Itulah mahkota abadi. Dari 7 mahkota itu kita akan dapat 2 mahkota. Dan yang ketiga, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Dianugerahkan kepada orang percaya yang membawa jiwa-jiwa baru. Amin saudara. Dede ini berhak mendapatkannya karena dia cari jiwa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekalipun dia anak muda, tapi dia tidak cari kesenangan yang anak-anak muda cari. Begadang sampai lat-lat malam, tapi dia cari jiwa di malam-malam itu. Amin saudara. Kalau saudara cari jiwa, 1 jiwa 2000 ekor babi nilainya. Bahkan lebih. Mahkota yang berikut adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 5, melalui kerja karya Kristus kita dibenarkan oleh darahnya. Mahkota yang keempat adalah mahkota kebenaran. Kita dibenarkan oleh karena darah salib Yesus. Tubuh dan darahnya yang membenarkan kita. Bukan kambing domba, lembu dan merpati bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu membenarkan diri setahun sekali membawa korban sapi, kambing domba. Tapi bagi kita tiap bulan, tiap saat kita makan perjamuan kudus, menandai sebuah kebenaran yang memerdekakan kita. Yesus Kristus namanya. Mahkota yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Dianugerahkan kepada mereka yang menjadi penggembala jemaat. Mahkota ini diberikan kepada Bapak Gembala di setempat ini. Menggembalakan jemaat kita ini semua. Amin saudara. Mahkota kemuliaan. Yang keenam, mahkota kemenangan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru dalam bait suci. Wahyu pasal 3 ayat 11. Yaitu mahkota kemenangan. Pegang apa yang ada padamu. Pegang apa yang ada padamu, Dede. Amin saudara. Apa yang ada padamu. Saya tidak tahu Tuhan sedang mempercayakan apa. Pegang apa yang ada padamu. Saya pegang mic ini. Saya pegang pun bisnis pala. Saya pegang baik-baik dan saya tidak akan lepaskan. Orang mau bujuk bagaimanapun mau bujuk. Tetap saya buka gudang. Amin saudara. Hujan panas tetap saya akan datang untuk memberitakan kabar baik. Karena ada mahkota kemenangan. Dan yang ketujuh, mahkota kesetiaan. Dedek. Kita mengalami penderitaan sengsara sebagai seorang martir, seorang yang menderita karena firman Allah. Dan kita tetap setia. Saudara mau setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam segala situasi, kalau saudara setia, maka ada mahkota kesetiaan. Haleluya saudara. Terima kasih Dede untuk kesempatan ini. 7 mahkota ini akan tersedia bagi saudara. Yang pasti mahkota ini lebih indah kalau saudara Tuhan Yesus beri. Karena kalau saya yang beri ini, istri saya yang bikin tengah malam.
Dia semua tidur kalau dia ada backing. Dia bilang backingnya terus sampai dia terlambat bangun. Karena dia ada backing ini, saudara. Yang pasti setiap jemaat akan dapat ini. Dan ada 7 mahkota yang menyempurnakan kita di surga. Haleluya. Ada tugas kerajaan Allah yang besar bagi kita untuk menjangkau yang belum terjangkau. Maukah saudara pergi? Bahkan sampai nanti Yesus datang kali yang kedua, kita adalah tim kesatuan dari para malaikat itu untuk menyaringkan bunyi sangkakala. Kapan itu akan terjadi? Mulai hari ini. Haleluya. Sebelum sangkakala besar nanti berbunyi, gereja ini sudah mulai berbunyi. Saya tidak tahu nanti Bapak nanti akan dibawa oleh Roh Kudus mau penginjilan di mana. Silakan buka, saudara. Jemaat mau jadi panitia? Amin. Dukung Bapak Gembala di sini. Karena dia ditopang oleh Kristus itu. Haleluya. Yang terakhir, ini penting sekali. Untuk mengaruniakan mereka perhiasan keganti kepala, minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Ini ayat yang terakhir sebelum kita akan makan perjamuan kudus. Selain ada mahkota menghiasi kepala kita, ada minyak yang akan diberi untuk pesta nanti. Minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Ini luar biasa, sebuah janji pemulihan Tuhan pada Sion. Kita akan memakai sebuah minyak yang wangi-wangian. Waktu nanti Yesus datang kali yang kedua, ada pesta pernikahan. Ada sebuah pesta yang besar. Dan pastikan kalau engkau datang di pesta, engkau pasti pakai minyak wangi. Amin, saudara. Siapa datang di gereja ini pakai minyak wangi, tolong angkat tangan. Itu Bapak Gembala terutama. Sebab pasti orang di samping kita Bapak akan mencium wangian. Tidak ada orang pergi di pesta kok nak pakai minyak wangi. Dia rasa tidak percaya diri. Haleluya. Bagaimanapun kita mandi bersih-bersih pakai sabun 4 macam. Tetapi kita harus perlu diperlengkapi dengan minyak wangian. Dan Alkitab berkata waktu pemulihan Sion akan terjadi. Tuhan akan memberlakukan apa, saudara? Dia akan memberikan kita minyak untuk pesta. Ganti kain kabung. Haleluya. Di pernikahan anak domba itu, kita akan mengenakan minyak. Nah, minyak apa itu, saudara? Nah, minyak itu ada 2 macam, saudara. Di dalam kitab Ester digambarkan bagaimana pernikahan nanti Raja Ahasiweros. Maka 6 bulan pertama, para gadis-gadis di seluruh dunia, sekitar 4.160 orang di kerajaan Babel, dikumpulkannya para gadis-gadis itu. Dan gadis-gadis itu dimandikan dengan minyak mur. Yang pertama 6 bulan pertama minyak mur dipakaikan pada semua gadis-gadis. Sudah tahu minyak mur itu adalah lambang sengsara Yesus. Minyak mur itu lambang daripada penderitaan Yesus. Dan itu harus terjadi pada gereja. Untuk apa minyak mur itu? Untuk membersihkan segala kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh daripada gadis-gadis ini. Dan 6 bulan mereka harus mengalami mur. Setiap hari mur. Penderitaan. Tapi tahukah saudara kabar baiknya? Mur itu tidak lebih daripada 6 bulan. Tahun rahmat Tuhan ini, Tuhan akan gantikan dengan satu minyak wangi, yakni minyak kasai. Amin, saudara. Kalau masih ada kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh para gadis ini,
maka mur itu akan membersihkan dari segala pori-pori. Kalau ada dosa yang masih belum dibersihkan, mur itu penderitaan akan diberlakukan pada gerejanya. Amin, saudara. Tapi akan ada satu waktu gereja akan keluar dengan apa? Dengan penampilan minyak kasai. Ini minyak kasai gambaran pada kita. Minyak wangi-wangian. Setelah 6 bulan menderita, tidak selamanya. Ada 6 bulan gereja akan dipenuhi dengan wewangian. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Gereja akan diperlengkapi kemudian dengan berbagai aksesoris seorang yang menjadi permaisuri raja. Ada gelang, ada anting-anting, ada cincin. Dan para gadis itu berebut berbagai barang-barang emas. Karena mereka telah melewati 12 bulan minyak mur, 6 bulan minyak kasai. Jumlahnya 12 bulan. Dan kemudian setelah 1 tahun itu penuh, mereka akan masuk di dalam ruang untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan. Maka sang gembala, mentor daripada Ester, sang mentor bernama Hagai, berkata kepada Ester, Ester, engkau cukup pakai anting-anting kiri dan kanan. Jangan pakai anting-anting di hidung. Haleluya. Engkau cukup pakai gelang 1 di tangan. Jangan pakai gelang 10. Hagai menasihati Ester, Ester, engkau hanya pakai 1 cincin for love saja. Amin. Jangan seperti Bapak Hotman Paris pakai 5 anting cincin. Dia goyang-goyang begini. Hanya pakai 1 cincin for love saja. Dan Ester mengikutinya. Siang hari ini Roh Kudus yang sama di tengah-tengah kita. Dia akan memberi nasihat. Pakai perhiasan anting kiri kanan secukupnya. Pakai gelang pada tempatnya. Dan pakai 1 cincin for love yang cukup untuk memikat sang raja itu. Yesus itu akan menjadi raja. Dan dia akan kawin dengan gerejanya yang sudah dihiasi oleh Hagai, yakni Roh Kudus itu. Inilah kabar baik untuk kita. Siang hari ini firman Tuhan tidak panjang. Tapi adakah di antara kita siang hari ini, di bulan rahmat ini, di bulan yang sangat penuh dengan kasih sayang Tuhan, untuk kita mendapatkan janji Tuhan yang hebat ini. Hanya ada 1 kunci bagi kita untuk kita bisa kembali ke surga dan mendapatkan semua janji ini, yakni Roh Tuhan Allah ada padaku. Amin firman Tuhan.